kok mau gitu dia berhubungan suami istri sama yang udah berumur gitu bang. Padahal ada cewek, ada perempuan dia yang udah sah, yang masih muda yang gitu, belum disentuh sama siapapun. Tapi kenapa dia berpaling ke mertuanya sendiri, dan mertuanya kan udah berumur bang. Ya, gue juga nggak tahu ya pola pikir dari si suaminya itu gitu. Itu dia udah punya istri, tapi ini melakukan sebelum dia menikah ya, dan ketika sudah menikah pun masih melakukan. Dia udah punya istri, tapi masih melakukan hal yang sama dengan si mertuanya. Tapi kalau kita lihat, ini kan dia punya istri, kenapa nggak ngelakuin lah sama si istrinya gitu? Nah itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Nah, kali ini saya ditemani Bang Divi nih. ya. Kali ini kita akan ngebahas apa nih Bang Divi? Ini bang yang lagi bener-bener viral itu bang. Viral banget ya. Tega banget bang. Iya. Gimana? Dia jadi ceritanya mereka ini menikah bang. Iya. Tapi suaminya ini selingkuh sama ibu mertuanya sendiri bang. Oh alah. Oh ini kebetulan gua juga dapat dan lihat juga di channel YouTube-nya Bang Densu terkait video yang emang lagi viral banget, dan gua terakhir lihat tadi jam berapa? Jam 9.49 ini udah 2,6 juta penonton. Saking viral itu. Saking viralnya. Itu suamiku selingkuh dengan ibu kandungku. Kalau secara manusia yang normal, ya mungkin itu tidak hal dilakukan. Iya, benar. Gitu. Coba Bang Divi, bisa jelaskan secara kronologisnya yang menurut Bang Divi yang pernah dilihat di podcastnya Bang Densu. Jadi gini bang, ini menurut dari sisi perempuannya ya bang ya? Iya, baik. Ceritanya gini, mereka kenal ini dari 2017 akhir bang. 2017 akhir. Itu dia kenal itu pas zamannya masih SMA bang. Zaman-zaman pacaran ya, SMA masih, gitu kan? Ya gitu loh. Teman-teman juga pasti pernah merasakan gitu kan? Pasti, kita juga pernah merasakan bang. Juga. Sampai detik ini kita ngerasain bang. Nah, yang menemani lah dari zamannya SMA sampai sekarang. Iya gitu. Betul bang. Oke, lanjut lagi Bang Divi. Dan akhirnya mereka itu menikah pada bulan April tahun 2021 bang. Tahun 2021. Oke. Dan si cewek ini pernah mergokin chat si cowok ini bang. Itu sebelum menikah ya bang. Sebelum menikah. Ini cerita sebelum menikah. Yeah. Pernah mergokin chat dari si cowok ini. Dan abis itu, dan isi chatnya itu bang, yaitu nggak tahu diri loh, udah gue turutin berhubungan kayak gitu. Kamu ngajak pas bulan puasa siang-siang hari bang. Oh iya, kebetulan gue juga lihat terkait perihal yang di podcast Bang Densu itu kejadian yang kedua kali. Ya yang kedua. Ya yang pertama itu ada di WhatsApp. Di WhatsApp itu dia ngecek di WhatsApp bahwasannya ada kata-kata tidak ada perlawanan gitu kan. Makanya si istri pun curiga gitu kan. Nah cuman dari si suaminya menjelaskan bahwasannya itu salah gitu kan, bukan gitu, itu nggak benar gitu. Nah akhirnya ya ini yang keduanya gitu, setelah ini kan sebelum pernikahan mereka ya, sebelum pernikahan mereka. Dan yang kedua ini di bulan puasa kejadiannya. Bulan puasa. Itu waktu itu dia nyari-nyari di pesan kan? Di pesan. Dia cerita sebelumnya ke adiknya si R ini, gitu kan, bahwasanya si kakaknya ini selingkuh dengan ibunya dia sendiri gitu. Dan si adiknya ini seolah-olah nggak percaya, masa sih kakak saya melakukan hal yang kayak gitu. Dan ketika dia coba minjem HP, lalu diizinkan nggak sama si suaminya. Nah, si istrinya ini, Mbak Norma ini, bilang, saya pengen minjem HP buat hotspot gitu kan, untuk di kamar mandi. Nah akhirnya difotoin lah yang bukti SSN-nya itu kan. Dan si adiknya ini baru
percaya gitu yang gue lihat ya. Iya, betul. Lanjut Pi. Nah, habis itu di sini sebelum menikah ini bapak dari perempuan tidak setuju bang untuk menikah dengan si cowok ini karena si cowok ini si bapak ini udah tahu nih bang bahwa si cowok ini pernah berhubungan dengan istrinya sendiri nih. Nah, berarti itu waktu pas dikumpulin kalau tidak salah. Dikumpulin waktu pas sholat tarawih di bulan puasa itu. Iya, pas orang-orang lagi sholat tarawih. Lagi sholat tarawih biar isu ini nggak liar, tersebar, nggak tersebar gitu. Lalu menanyakan kan si bapaknya ini sama si calon menantunya ini karena kan mereka belum menikah. Menanyakan, kamu bener nggak gitu melakukan hal ini yang ada di pesan ini? Iya. Mereka nggak ngaku gitu kan dengan dalih lah itu pesan yang salah kirim gitu kan, salah ketik lah, jadi mereka intinya nggak ngaku. Nah lalu si bapaknya bilang ya nggak apa-apa kalian nggak ngaku, nah cuman saya hanya bisa mendoakan siapa tahu barang kelamin mereka jadi busuk. Nah akhirnya si cowoknya ngaku, bersujud lah tuh ke bapaknya. Tapi si ibunya ini bang tetap tidak ngaku bang. Tidak ngaku, bersikukuh tidak ngaku. Meminta maaf tapi tidak mengaku, tetap tidak mengaku. Dan itu sebelum pernikahan mereka ya. Sebelum pernikahan mereka. Dan akhirnya pernikahan pun terjadi gitu. Terjadi bang di tahun 2021 bulan April. Akhirnya dia menikah, tapi kata si perempuan ini si bapaknya ngerasa kayak tidak ikhlas bang untuk melepaskan karena si anaknya ini anak satu-satunya bang di keluarga itu bang, si cewek ini anak tunggal, dan mungkin bapaknya takut si anaknya ini yang satu-satunya ini takut entah bisa banyak yang terjadi gara-gara tidak disetujui orang tuanya, dia kecewa akhirnya depresi. Banyak terjadi, mungkin ditakutin dari bapaknya ya, seperti itu bang. Tapi yang gua salut sih dari sisi perempuan ya, dari sisi si istrinya ini, si anak kandungnya ini, dia positive thinking bahwasanya mungkin kejadian itu hilaf gitu. Dan sekali ketika melakukan pernikahan ya mungkin dia nggak bakal ngelakuin hal yang terbodoh gitu kan, hal yang terbodoh dia lakuin. Nah itu kan perspektif dari dia, dan pada akhirnya kan terjadi kembali. Pas setelah nikah dia terjadi lagi berhubungan. Itu pas ketahuan berhubungan itu bang. Jadi kan si ceweknya ini kan pas awal menikah itu dia satu rumah nih bang. Tetap satu rumah sama si orang tua ceweknya ini, ya kan. Nah pada akhirnya mungkin si ceweknya ini kerja, bapaknya si cewek ini kerja, mungkin ditakutin hal itu terjadi lagi karena dia udah satu rumah sama orang tuanya, dan akhirnya si cewek ini memutuskan untuk pindah ke kontrakan yang mungkin agak jauh juga dari rumahnya, dan pada akhirnya si ibunya ini marah-marah nih bang, marah-marah gak terima gitu ya, gak terima, tapi bukan gak terima karena jauh dari anaknya nih bang, katanya nggak terima, takut nggak bisa ketemu sama si suami cewek anaknya ini nih bang, takut. Mungkin ya pola pikirnya dari si ibu kandungnya ini, gua udah habis gitu kan, gua udah disetubuhi sama menantu gua, masa ditinggal begitu saja. Mungkin ya kemungkinan, dan akhirnya dia jadi juga untuk kontrak ya. Jadi juga, tapi tetap juga bang di kontrakan bisa juga dia melakukan hubungan itu. Dan itu Mbak Norma juga kebetulan dia punya usaha mie ayam juga di dekat kontrakan. Kebetulan sebelum ke gap atau kepergok sama pemuda yang ada di daerah di kontrakan itu, dan kebetulan gue dapet informasi juga dari temen gue, ternyata di daerah Curug juga, Curug Serang lah ya. Curug Serang tepatnya. Dan itu sebelum ke gap dia melakukan, nah cuman kan si yang video ini dari si tetangga kontrakan ini, karena kan curiga gitu kan, masa sih menantu sama mertua satu kontrakan dan pintu dalam keadaan terkunci. Gitu kan, takutnya ya hal-hal negatif bisa saja terjadi gitu, ketika pintu dalam keadaan terkunci. Kalau terbuka ya
orang juga nggak berpikiran negatif, Iya. tapi dalam keadaan terkunci, ya akhirnya tetangga kontrakan ini akhirnya dia naik ke atap rumah gitu, Lewat ventilasi gitu ya, ventilasi benar, naik, dia lalu mengintip lah gitu kan, mengintip, dan benar saja gitu dia apa yang dicurigakan oleh si Mbak Norma gitu kan, dia pengen tahu langsung kejadiannya seperti apa, dan ternyata ketika dipindahin HP-nya jatuh. Jadi Gitu. tidak ada barang bukti Nah, di tidak situ. ada barang bukti. Belum ada barang bukti nih bang. Belum ada gitu. Nah habis itu bang, lanjut bang. Nah, setelah itu, ini yang kejadian waktu pas, kalau tidak salah malam-malam jam 1 atau jam 2 atau siang, gua lupa. Nah, cuman ada dari pemuda dari sana di daerah kontrakan itu merasa curiga bahwasanya kok ini ada hal yang aneh gitu antara mertua sama menantu, sedangkan si istrinya lagi jualan. Gitu. Ya kita sebagai orang yang normal, kita bisa saja berpikiran ke hal yang negatif. Mungkin bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Dalam kontrakan itu. Dan pada akhirnya diintiplah sama si dari pemuda ini kan, dari pemuda dicari-cari, nggak ada gitu, dari ruangan itu nggak ada, dan ternyata. Tapi awalnya pas dia tetangganya ini ngintip pertama itu tahu bang, ada tuh di situ tuh apa namanya si ibunya sama si cowoknya ini yang suaminya ini. Suaminya lagi minum kata di samping kulkas. Tapi si ibunya dari perempuan ini dia lagi ke arah kamar mandi tanpa busana bang. Oh itu kebetulan itu yang pas dilihat pertama belum. Yang pertama itu yang pertama bang. Yang kedua yang pas sebelum yang pengen videoin itu bang, pengen videoin tapi nggak jadi karena HP yang pengen videoin itu jatuh. Itu dia ngeliat bang. Enggak, kalau tidak salah nih ya, kalau yang gue lihat itu yang terakhir, yang pemuda kan curiga, akhirnya kan pintu itu didobrak dan si cowok ini pergi ke kamar mandi, Vi. Iya, itu pergi ke kamar mandi si cowoknya. Si ceweknya. Tapi si ibunya ini ada dalam kamar. Dalam posisi cuma pakai bra. Makanya cuman yang ini bawah enggak gitu kan. Nah, ditanya gitu kan, ini lagi ngapain? Si cowoknya bilang bahwasannya dia emang lagi mau buang air besar. Iya, kebelet gitu kan? Katanya. Tapi kalau secara logika, kalau kita amati, kok segerah-gerahnya si perempuan ini mana mungkin gitu bisa melepas pakaian itu sampai dilepas sampai bawah-bawahnya gitu, dan kadang-kadang gue aneh aja gitu. Udah gitu dalamnya berdua bang. Berdua lagi. Si menantu sama mertua kan nggak masuk akal bang. Dan ketika mau divideokan si ibunya mohon-mohon untuk tidak divideokan, untuk gitu tidak kan, disebarkan luas. Tidak disebarkan, dan akhirnya kan dari pemuda itu ada rasa iba, akhirnya tidak divideokan. Lalu si pemuda ini melaporkanlah ke keluarganya ini. Nah dari keluarganya ini melaporkan ke si Mbak Norma ini. Mbak Norma kan dalam keadaan kerja gitu kan, dia dalam keadaan kerja. Lalu disuruh pulang lah, disuruh izin gitu kan, ketika udah ke gap nih, kamu pulang deh gitu kan. Ngapain aku pulang gitu kan, ngapain aku pulang? Ada penting gitu, izin dulu kamu. Aku mana mungkin bisa izin kalau tanpa ada alasan yang benar-benar urgent gitu kan. Akhirnya jelaskan lah, ya udah, akhirnya dia pulang lalu dikumpulkanlah di rumah si RT itu. Tapi mereka berdua itu bersekuku nggak melakukan hal yang kayak gitu. Kalaupun dia melakukan hal kayak gitu, barang buktinya mana? Kan gitu. Itu yang sering dilontarkan oleh kedua dari si menantu sama si mertua ini. Dan sebenarnya menarik juga lah, gitu kan? Dia menanyakan terkait perihal barang bukti, padahal dia meminta-minta untuk tidak divideokan dan tidak untuk dipoto. Dan akhirnya dari kaum ini mereka nggak memvideokan atau nggak memfoto. Akhirnya disidanglah oleh RT ini, gitu kan. Setelah berlanjut, ini masih panjang gitu kan, proses kasusnya ini masih panjang. Setelah itu yang gua lihat dari podcast Bang Densu, si istri ini akhirnya yaudahlah gitu kan,
apa sih gitu kan. Dan ternyata Pi, yang gua lihat dari podcast ini sebenarnya si suaminya ini sering buka aplikasi hijau juga Pi. Apa tuh bang? Aplikasi hijau bang? Aplikasi hijau. Aplikasi hijau itu aplikasi micet gitu. Secara ya, padahal dia udah punya yang halal si istrinya, tapi kenapa masih harus melakukan sama orang lain gitu? Apa kurang memuaskan apa gimana? Mertuanya gitu loh. Yang gue lihat ini, kok ini jadi kayak gini loh kasusnya. Jadi benar-benar si ibunya pun dari si mertuanya pun masih aja digarap, masih suami dari. Padahal kan secara pikiran anak-anak yang seumuran masih 20 gitu ya bang. Iya. Kan si cowok ini kan umurnya mungkin belum nyampe 30 kan ya. Iya. Pikirannya mungkin gini bang. Gimana? Kalau misalkan orang-orang anak-anak muda ini cowok mikirnya kok mau gitu dia berhubungan suami istri sama yang udah berumur gitu bang. Padahal ada cewek, ada perempuan dia yang udah sah, yang masih muda, yang gitu. belum disentuh sama siapapun. Tapi kenapa dia berpaling ke mertuanya sendiri, dan mertuanya kan udah berumur bang? Ya, gue juga nggak tahu ya pola pikir dari si suaminya itu gitu. Itu Dia udah punya istri, tapi ini melakukan sebelum dia menikah ya. Dan ketika sudah menikah pun masih melakukan. Dia udah punya istri, tapi masih melakukan hal yang sama dengan si mertuanya. Tapi kalau kita lihat, ini kan dia punya istri. Kenapa nggak ngelakuin lah sama si istrinya gitu? nah itu loh. Istrinya lebih muda. jauh lebih muda dari ibunya. Dan belum pernah dipakai gitu kan, dipakai oleh siapapun gitu. Iya, belum kecuali tersentuh. sama si suaminya ketika udah menjadi sah menjadi suami istri. Nah ini kan kalau si mertuanya udah sama bapaknya gitu kan, ditambah dia ya secara orang yang apa ya, waras ya, ngapain gitu masih kayak gitu ya, kecuali kalau dia cuman hanya memainkan micet aja gitu loh. Mainkan micet aja gitu, jadi nggak perlu ke si mertuanya gitu. Ini malah dari micet di ini juga dihajar juga. Mertuanya dihajar juga gitu loh. kurang puas sama sih dia. Kurang puas apa gitu kan. Dan gue lihat ini ya, salut ya sama Mbak Normanya sebagai istrinya. Dia kan emang menemani dari awal ya. Ketika dia kan kenal itu di 2017 ya. 2017. Dan dia kan si suaminya ini emang dari dulu kerja yang masih kontrak gitu kan, dan sampai menjadi karyawan tetap gitu. Dan ketika hubungan ini harus diakhiri gitu kan, Mbak Norma berpikiran bahwasanya kok bisa gitu, gua yang nemenin lu dari lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, sampai lu sekarang punya gitu, sekarang lu sampai diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, jadi pada akhirnya kan ketika si Mbak Norma ini ada apa ya, kayak ada luka cakaran gini di tangannya itu, ketika itu kronologisnya ketika Mbak Norma itu ingin pergi ke kontrakan kalau nggak salah ya, ke kontrakan ditemani oleh bibinya, dan ada suara motor. Nah, Mbak Norma ini tahu bahwasanya suara motor dia gitu kan, dan ternyata emang benar si suaminya sama si kakaknya atau adiknya, gue lupa. Dan akhirnya datang gitu kan, dia minta untuk balikan lagi gitu, nggak usah lah ini diperlebar gitu kasusnya, nggak usah benar-benar di up lagi gitu, yaudah kita balikan lagi. Dan si Mbak Norma ini bilang bahwasanya udahan aja gitu kan, udahan aja. Dan si suaminya ya udah kalau udahan gue minta duit gitu kan, gue minta barang, ya udah gitu kan, gue kasih aja 5 juta lah, gue pengen mie atau motornya dia gitu. Nah si Mbak Norma bilang, lu kesini nggak bawa apa-apa gitu, dalam artian itu mie ayam usahanya si Mbak Norma sendiri, gitu kan. Mbak Norma sendiri, karena emang suaminya sih bantuin cuman karena sebagai admin gitu kan, sebagai admin kalau ada yang pesan chat ke si suaminya ini gitu, nanti si suaminya ini ke tempat usahanya Mbak Norma, tempat mie ayam ini, bahwasanya nanti ada pesanan sekian-sekian gitu. Karena
si suaminya ini kerjanya sip-sipan, kerjanya di Rangkas ya, di Rangkas Bitung yang gue lihat ini. Dan akhirnya ketika dia itu menanyakan terkait, dia kan punya motor dan menanyakan BPKB gitu ya, surat motor lah, menanyakan ini di mana surat motor gua gitu kan. Karena ya mungkin Mbak Norma ini orangnya sangat jeli gitu kan, karena nggak mau lah surat-surat berharga itu disimpan dengan sembarangan gitu, Vi. Dan akhirnya diambil lah gitu kan di rumahnya. Yaudah biar gua aja ngambil, kata Mbak Norma ini, udah biar gua aja ngambil si BPKB-nya ini gitu kan. Diambil lah di apa, body packer atau tas apa gitu kan. Lalu si tas ini saling berebut nih antara si suami, si istrinya gitu kan, dan kebetulan ada bapaknya juga, jadi saling berebut lah. Akhirnya kan pada akhirnya motor Mbak Norma ini pun dibawa gitu. Dibawa sama si suaminya. Nah, benar. Dan akhirnya kan kena cakaran juga kan dari si suaminya. Dan akhirnya dia minta untuk divisum. Nah, cuman visumnya ini telat gitu. Dia minta ke polsek. Nah, cuman dari polsek setempat bilang bahasanya udah telat gitu. Dan ditambah alat untuk visumnya itu nggak ada kalau mau ke Polres. Nah, lalu ketika di Polres gitu kan, dia pun sama bahwasanya ini kan visum ini harus kalau tidak salah 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam gitu, mau dikoreksi kalau salah ya. Lalu ke Polres, dan di Polres menyarankan untuk ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Serang. Nah, lalu ketika di Rumah Sakit Bayangkara, karena waktu itu masih zamannya pandemi ya, dan karena emang lagi ada sterilisasi COVID gitu kan, disuruh balik lagi. Akhirnya dia balik lagi jam 1:30 malam kalau tidak salah, dia balik lalu ke rumah untuk berunding. Nah, akhirnya tuh berunding sama pihak dari keluarga si cowoknya, dari keluarga si ceweknya, gimana nih titik temunya. Yaudah, kalau ini nggak mau dilaporin ke polisi karena kasus KDRT, baik dari sisi si perempuannya, dari si istrinya, lalu dari sisi si bapaknya ini perzinahan gitu kan, karena emang si istrinya sama si suaminya berzina gitu kan, berzina. Dan pada akhirnya si Mbak Norma ini minta, udah gitu kan, minta duit 100 juta kalau ini nggak mau dilaporin ke pihak kepolisian dengan kasus KDRT maupun perzinahan. Dan pola pikir dari Mbak Norma ini ya, mereka nggak mungkin bakal bayar karena nominalnya cukup besar. 100 juta ini gitu. Akhirnya dari pihak keluarga nggak sanggup untuk bayar 100 juta dan minta untuk 50 juta dikurangi 50%. Jadi 50 juta dibagi 25 juta. 25 juta untuk Mbak Norma, 25 juta untuk bapaknya. Bapaknya karena emang si istrinya ini berzina sama si suaminya Mbak Norma gitu kan, dari Mbak Norma kasusnya tentang KDRT gitu. Ya, akhirnya yaudah sepakat dan ditandatangani di surat perjanjian gitu. Dan akhirnya ya udahlah gitu kan, dibayarkan setelah beberapa hari atau beberapa, batasnya itu 2 minggu karena kan terakhir itu di tanggal 31 atau tanggal 30 di bulan September. Akhirnya dibayarkan 25 juta dan 25 juta lagi kan. Dan pada akhirnya ya kasus ini selesai gitu kan. Ya selesai dari 25 juta gitu. Dan karena kenapa kasus ini bisa viral gitu kan, awalnya Mbak Norma karena Mbak Norma ini orangnya introvert, tertutup gitu kan, dia bingung dia mau curhat ke siapa, mau curhat ke ibunya ya kayak gitu kan, Ibunya juga ikut terjerat. iya gitu lah. Nah, lalu pengen curhat ke teman-teman ini, nggak boleh kasus ini menjadi bola liar gitu kan, Harus tertutup. masih belum tertutup. Dan akhirnya dia mengunggah di TikTok, Sosial gitu. media. Di sosial medianya di TikTok, dan akhirnya viral gitu kan, dan ya realitanya ya seperti itu. Dan pada akhirnya dia kan konsultasi sama si pengacara sebelum dia mengajukan cerai ya,
konsultasi sama si temannya ini. Kebetulan temannya ini pengacara juga waktu pas di zaman sekolahan itu, zaman SMA. Bilang, gue pengen konsultasi dengan terkait kasus ini gitu kan. Yaudah, akhirnya ketika dia konsultasi, yaudah, lalu ketika mau dinaikkan, mau diregister ke pengadilan agama yang ada di Kota Serang, ditahan dulu, nanti dulu lah, dengan beberapa alasan gitu kan. Dengan beberapa alasan dia ingin mempertegas kembali ke suaminya gitu, bahwasanya hubungan ini pengen masih dilanjutkan gitu, karena emang Mbak Nurma ini emang bucin banget ya Iya, katanya sama bucin, suaminya, cinta banget. cinta banget lah. Dia nemanin dari awal gitu, masa dilepas begitu aja, meskipun berkali-kali disakitin sama suaminya. Dan akhirnya ketika si suaminya dibilang, ya udah kalau kamu mau cerai, cerai aja gitu kan, aku siap kok, aku terima gitu kan, dan aku minta beberapa aset gitulah. Akhirnya, apa kamu minta aset gitu? Padahal kan dia nggak bawa apa-apa, datang juga. Aku hanya bisa ngasih 5 juta gitu, itu mie ayam sama atau motor gitu. Itu udah bilangnya gitu. Akhirnya ya udahlah gitu kan, konsultasi sama bosnya, karena dia kan pekerja di toko gitu kan, sama temen-temennya di toko gitu, konsultasi. Lalu dipanggil lah ke manajernya itu kan, panggil oleh manajer. Lalu udah, kalau ini keputusannya emang harus dilakukan perceraian. Karena kenapa? Karena suami udah sering kayak gitu, udah sering selingkuh, pastinya bakal selingkuh lagi. Dan ini kan terus berselingkuh, karena ini udah berkali-kali gitu loh. Dari sebelum nikah udah selingkuh sama si mertuanya, itu udah kepergok 2 kali loh. Dan setelah menikah kepergok 2 kali. Kita kan belum tahu yang nggak kepergok 2 kali. Kan itu jadi pertanyaannya. Mungkin bisa jadi 20 kali bisa. Jadi, kita kan nggak tahu. Nggak tahu, karena yang cuma kepergok 2 kali sebelum nikah, setelah menikah kepergok 2 kali, 4 kali jadi. Itu. Tapi katanya ini bang, siapa namanya yang perempuan ini katanya membuat laporan juga bang ke pihak kepolisian tentang ibunya. Tentang ibunya ya, kasus perzinahan ya. Iya katanya. Iya, karena kan laporan polisi dibuat itu karena si suaminya ini melakukan KDRT terhadap istrinya, dan si istri dari bapaknya melakukan perzinahan pada suaminya. Jadi ya udah, bapak bawanya ke arah perzinahan gitu. Karena ini kan istri bapak melakukan zina sama suami saya. Nah, suami saya ini polanya juga hampir sama juga, cuman melakukan KDRT yang meskipun KDRT ringan gitu, karena cuman hanya tergores gitu kan di tangan. Kalau KDRT yang parah ya bisa saja gitu kan, di sini di muka memar gitu kan, berdarah gitu. Kategorinya KDRT yang berat gitu, karena ini KDRT ringan. Ya udah, akhirnya kan pada akhirnya dimintain 25 juta itu biar nggak dilaporkan ke polisi, karena kan. Oh, berarti yang 25 juta itu si ibunya juga ikut ngasih duit itu? Apa gimana? Yang menanggung ini dari si cowoknya. Oh. Gitu. Diminta 50 juta. Jadi 25 juta ini buat si bapaknya gitu kan. Nah, 25 juta buat si istrinya. Karena bapaknya ini kita ambilnya dari kasus dari perzinahan si istrinya ini. Kalau dari si suaminya dari kasus KDRT ini. Dan akhirnya laporan si ibunya ini dicabut. Tapi tetap si ceweknya ini berupaya, karena ketika dia sebelum kerja sampai dia udah kerja, dan dari dikontrak sampai dia menjadi karyawan tetap, dia pengen gimana caranya ini si suaminya ini dipecat gitu sama si perusahaan. Dan dia bahkan kerangkas ke perusahaannya, dia bilang bahwasannya etika atau adab ini udah nggak ada gitu, kan nggak punya etika, bahwasannya kasus-kasus dia gitu. Dan cuman dari pihak perusahaan bahwasannya ya ini kan kasus pribadi antara Mbak sama suami Mbak, dan dari kasus keluarga Mbak. Kalau dari kasus pekerjaan gitu. Nah, cuman dia berusaha bahwasannya dia pengen si suami ini dipecat gitu. Dan akhirnya dibilangin sama si temannya, kalau kamu tetap berusaha yang kayak gitu dan nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, yang ada nanti
kamu bakal stres, bakal pusing, gitu kan, Depresi. depresi, gitu. Dan ternyata emang Mbak Norma ini dibawa ke psikiater oleh, kalau nggak salah, oleh bosnya sendiri, gitu kan, psikiater. Bahwasanya dia selama dari kasusnya selama 1 mingguan ini, Pi, dia kurang tidur, Pi, kurang tidur, yang kedua kurang makan, jadi dia Karena kepikiran terus. karena kepikiran terus, lalu dibawalah ke psikiater, dikasih obat, habis itu konsultasi terkait permasalahan dia, gitu kan, kasih obat, dan akhirnya dia berangsur-angsur dia mulai bisa tidur ya, meskipun ada efek sampingnya seperti pusing kepala, gitu. Ya sebenarnya kasus-kasus ini, apa yang gua bilang ini menarik sih sebenarnya. Sebenarnya masih banyak bang yang menarik, masih banyak. Tapi ini lebih menarik. Ini menarik itu. Sebelum-sebelumnya kan juga ada tuh beberapa kan. Tapi ini lebih menarik banget. Dan gue baca lagi, Pi, ternyata ada juga kasus yang sama juga, cuman karena ini si anak kandung memperkosa ibunya sama si adik kandungnya, karena si anaknya ini kecanduan film porno, gitu. Karena kenapa? Ketika dilakukan pemaksaan, diperkosa oleh si anak kandungnya ini, diancam lah si istrinya ini, si ibunya ini, gitu. Kalau misalkan ngelaporin, kalau nggak nurutin hawa nafsu dia, bakal dibunuh lah, kan gitu. Cuman kasus-kasus kayak gini makin tahun makin jadi-jadi gitu lah. Itulah kejahatannya, apa namanya, jahatnya film-film porno. Itu membuat kita jadi semakin nafsu. Ya, jadi kita tetap bersama Mbak Norma, kita dukung, kita support, gitu kan. Karena emang ini kasusnya ya udah tawat benar. Jadi emang Mbak Norma sama ibunya ini hubungannya baik banget dari kecil, gitu, Pi. Nah, tapi ketika dia berpacaran dengan si suaminya ini waktu pas di tahun 2017, nih hubungannya agak renggang, kan gitu. Hubungannya agak renggang, ya mungkin agak renggangnya karena si ibunya udah pernah di Udah tuh, tanda kutip. gitu. Cuman gua nggak tahu ya kelanjutan perihal apakah si ibunya ini menikah sama si suaminya ini, mantan suaminya Mbak Norma ini. Mbak Norma ini atau enggak, gitu. Cuman yang gue lihat ini, si ibu kandungnya ini dia lagi ada di emaknya, di mbahnya lah, di neneknya, gitu. Dan sejauh ini belum ada komunikasi yang baik, gitu. Tapi gue salut sama Mbak Norma ini, karena kenapa? Sejahat-jahatnya ibu, dia masih bisa memaafkan ibunya. Memaafkan bisa, tapi yang sudah terjadi tidak bisa. Ya mungkin tidak bisa dilupakan, tidak bisa gitu dilupakan. kan. Cuman memaafkan Pasti ya dimaafkan. Buat gua hal-hal yang wajar ya sebagai seorang anak memaafkan, tapi kejadian-kejadian yang dulu pernah dilakukan oleh ibu kandungnya, ya mungkin itu bakal tidak bisa diterlupakan. Gitu. Nah, nanti gua bakal tampilkan, Pi, refleksi dari foto-foto pernikahan, gitu kan, yang beredar di media sosial ini. Ini kan lagi ada, kalau bahasa Sunda itu sesarahan kalau nggak salah ya, kalau di orang-orang Sera, orang sesarahan, gitu kan. Ekspresi dari ibunya ini yang gue lihat ini lebih condong ke cemberut, Pi. Ini kan udah ketahuan ya bahwasanya si ibunya ini melakukan hal yang kayak gitu sama si cemburu. Nah, itu bisa jadi, Pi, gitu kan. Dan biasanya kan seorang bapak atau seorang ibu akan bergandengan, gitu kan, akan menggandeng seorang anaknya. Ya mungkin ini hal yang berbeda, gitu. Si bapaknya agak jauh, gitu kan, si ibunya dengan ekspresi yang cemberut, mengenakan, gitu. Oh, ini bisa dilakukan, gitu, sampai terjadinya pernikahan mungkin, gitu kan, yang gua lihat, gitu, yang gua amati. Dan pada akhirnya kasus ini gimana, Pi? Iya, pada akhirnya mungkin ini pilihan yang tepat bagi bapaknya Mbak Norma sendiri, begitupun dari Mbak Norma sendiri. Mbak Norma dengan suaminya bercerai, pisah, dan begitupun dengan bapaknya Mbak Norma sama ibunya Mbak Norma juga pisah. Ya, karena kan emang udah hal yang nggak bisa dilanjutkan lagi kalau ini dilakukan berkali-kali, gitu ya. Kita tetap support kok
ke bapaknya Mbak Norma, ke Mbak Normanya sendiri gitu kan. Dan ini apa yang bilang oleh Bang Devi, ini adalah pilihan yang tepat gitu kan. Dan ternyata udah ada putusannya juga kalau tidak salah gitu kan, udah ada putusannya di Pengadilan Agama, dan otomatis sekarang resmi secara bercerai. Nah, mungkin kalau dari penyampaian kita nih ya, ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang salah, ya mohon dimaklumi, dan tolong ditulis di kolom komentar kalau penyampaian kita ada yang keliru atau ada yang kurang. Nah, dan jangan lupa juga sebarkan video ini ke teman-teman gitu kan. Sebenarnya ini buat bahan pembelajaran juga. Iya, gitu. betul. Buat bahan pembelajaran bahwasanya kasus ini ya sebenarnya nggak harus dilakukan gitu. Ya mungkin karena udah hawa nafsu mereka berdua ini, antara mertua dan si menantu. Akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi gitu. Ya mungkin teman-teman bagi yang tahu kasusnya Priel ini ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar kita di channel YouTube kita, dan sebarkan video ini ke teman-teman agar video ini bisa bermanfaat pada teman-teman semua. Siap. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Mungkin cukup sekian dari kita, Pi ya. Ya, begitu aja Bang. Dari kita, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.